Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da. Nasalli wa nusallimu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafah. Ibda'al murtatillah syafati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi hadrati ajma'in. Ana khususan la hadrati ruhi syaihina wa murabbi ruhina ila nari Mustafa bin Mustari wa masyarani wa amin min ais Mustafa Syekh Muhammad Jabbar Jambi Syekhina Syekhina wa nakhususan ila muallif hadzal kitab Adabul Alim wal Muta'alim Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari wa alihi wa usuli wa jami' silsilati wa muharrikin nahdatil ulama wa nakhususan ila ruhina jasadina man hadara fi hadzal majlis wa lailana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني أملا صالحا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وبركته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك فضلك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سخر لنا الكتب كلها امين يا رب العالمين. Qauluhu terakhir. Ulama kataba. Boleh? Halaman 100 ini. Wajaratna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallah nafa'ana bi ulumi amin fi darain amin ya rabbal alamin. Wajarat lan lumaku. Wajarat lan lumaku apa adatus salafi. Kebiasaane ulama salaf. Wal khalafi lan ulama khalaf. Ulama dulu lupa berapa Hijriah, abad ke berapa 18 itu sudah masuk kategori khalaf, ulama khalaf. Jarat lumaku apa adatus salafi kebiasaane ulama salaf wal khalafi lan ulama khalaf. Kebiasaan apa di kitabati sallallahu alaihi wasallam kelawan nulis sallallahu alaihi wasallam. Tulisan ini membahas tentang kemarin ketika menulis nama Allah, kemudian belakangnya ittaba'ahu, diikut sertakan nama-nama untuk ta'dzim, mengagungkan nama Allah seperti Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Begitu juga nama Nabi, menulis nama Nabi senantiasa diikut sertai dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam.
Ini kebiasaan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf. Dalam tulisan saja mereka menuangkan tintanya untuk membaca sholawat. Ya, ini berlaku pula bagi siapapun yang mendengar nama Nabi Muhammad untuk senantiasa mengikut sertai dengan membaca sholawat. Baik dalam tulisan maupun dalam lisan perlakuannya sama. Saat menulis nama Nabi maka diikut sertakan sholawat. Saat mendengar nama Nabi, lisan kita mengucapkan sholawat. Wala ala dalika lan mbok menawa utawi mengkono kita bati sallallahu alaihi wasallam. Iku liqasdi muwafaqatil amri krana tujuan nocoki perintah, krana tujuan sesuai perintah. Mbok menawa atau napa nggih? Apa tulisannya mbok menawa? Mungkin saja, betul ya. Bisa saja atau mungkin saja bahwa menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam itu karena sesuai atau selaras dengan perintah. Perintah di mana? Fi qaulihi ta'ala, ing dalam dawuh Allah. Perintah yang ada dawuh Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah berupa sallu alaihi wasallimu taslima. Ini isi perintahnya. Sallu maca sholawat kabeh. Tidak katibu atau tidak suruh perintah menulis, tapi perintahnya bentuk membaca. Ketika orang menulis itu kemungkinan besar pasti membaca. Tapi kalau membaca, saya yakin tidak tentu menulis. Ini teman-teman mahasiswa biasanya melakukan kopas saja tidak tahu isinya apa, nggak pernah baca. Yaitu. Kalau menulis itu kemungkinan besar pasti membaca, tapi kalau membaca belum tentu menulis. Gitu ya. Jadi sallu maca sholawat sapa sira kabeh alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Wasallimu lan ulu salam sapa sira kabeh tasliman kelawan ulu salam tenanan. Jadi sallimu tasliman. Tasliman itu bentuk masdar. Masdar dari salim, masdar lafzi. Salama yusallimu tasliman. Masdar tujuannya untuk litauqid, maka ditambah makna tenanan, menunjukkan kesungguhan. Jadi fi'il kemudian kok di selanjutnya diikut sertai masdar, maka itu menunjukkan taukid, kesungguhan dalam melaksanakan salim. Wala yahtasiru. Jadi menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam itu mungkin saja tujuannya karena menjalankan perintah Allah berupa membaca sholawat dan membaca salam kepada Nabi. Wala yahtasiru lan ora ngringkes sapa talib, sapa santri, sapa murid as-sholata ing sholawat fil kitabati ing dalam tulisane. Tidak boleh meringkas atau kurang baik meringkas sholawat atas Nabi dalam tulisan. Ya, kalau Indonesia apa SAW ya, itu bagian dari taksir, bagian dari meringkas. Ya mudah mas nulisnya kan mereka sudah paham maksudnya ya. Itu bukan soal paham atau tidak paham, tapi dalam adab penulisan. Walau waqa'at lan senajan terjadi atau tumibo terjadi. Walau waqa'at lan senajan terjadi apa tumibo apa as-sholatu nulis sholawat miroron kelawan bola bali. Walaupun tulisan itu diulang-ulang terus
Sama saat ketika kitab-kitab hadis itu manfaatnya ketika ngaji kitab hadis ya terus sallallahu alaihi wasallam. Kilatan itu sing marake orang ngantuk ya kitab hadis. Delok-delok sallallahu alaihi wasallam tuh banter dia terus itu ngantuk sing arep ngantuk ora sida kaget selawat. Nah, niku manfaate niku. Dari kitab hadis itu miroron senantiasa diulang terus dan tidak ada satupun yang disingkat, yang diringkas sholawatnya. Tulisannya diringkas. Dalam ilmu-ilmu kitabah atau imla Arabi memang ada ringkasannya, ada disingkat. Tadi kama yaf'alu kaya oleh nglakoni, kama yaf'alu kaya oleh nglakoni sapa ba'dul mahrumin, sebagiane wong kang dialang-alangi saking ganjaran. Sebagian orang yang terhalang pahalanya. Pahalanya apa? Pahala membaca sholawat nggih. Fayaktubu mongko nulis sapa ba'dul mahrumin. Fayaktubu mongko nulis sapa ba'dul mahrumin solam ing lafaz solam dalam meringkas solam sallallahu alaihi wasallam itu diringkas satu solam bentuk tulisan misalnya an-nabiyyu solam misalnya niku ba'dul mahrumin au sod mim utawa nulis sod mim diringkas sod mim sallallahu alaihi wasallam niku memang dalam Arabi imlaul Arabi sod mim memang artinya ringkasan dari sallallahu alaihi wasallam. Sodnya sholawat, mimnya adalah salam. Wa kullu dalika utawi sekabehane mengkono napa nggih. Solam au syid mim wa kullu dalika utawi sekabehane mengkono solam au mim iku ghairu laikin ora pantes. Iku ghairu laikin ora pantes bihaqihi kelawan haqqi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pantas bagi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditulis solam. Ini dalam dunia adab. Tapi kalau dalam dunia imla ya mungkin akan argumentasinya berbeda. Karena kita dalam fan adab tentu sudah sesuai ini ya. Tapi kalau dalam ilmu imla mungkin akan ada argumentasi yang berbeda. Wa idza marra lan indal nalikane wis lewat sapa thalib atau sapa santri dik sahabi kelawan nyebut sahabat. Kataba mengko nulis sapa thalib radhiyallahu anhu ing lafaz radhiyallahu anhu. Ketika kita menulis atau membaca nama-nama sahabat kemudian ditulis atau kita baca dengan radhiyallahu anhu. Fa in kana mengko lamun ana sapa sahabi, fa in kana mengko lamun ana sapa sahabi iku sahabian sahabat ibna sahabi kang dadi putra kakunge sahabat. Kataba mongko nulis sapa thalib sapa santri radhiyallahu anhuma ing lafaz radhiyallahu anhuma. Jika di situ putra sahabat yang kita tulis maka radhiyallahu anhuma yang satu kembali ke ibna sahabi, yang satu kembali ke sahabian, ke bapaknya. Jadi ditulis radhiyallahu anhuma kembali atau domirnya menggunakan domir tasniyah, domir dua double ya. Yang satu kembali ke bapaknya, yang satu kembali kepada putranya. Di dalam adab wa kullama marra lan ing dalam sumangsane wis lewat sapa thalib lan ing dalam sumangsane wis lewat sapa thalib bidzikri ahadin kelawan nyebut salah satu minas salafi saking ulama salaf al akhyari kang pinilih, al akhyari kang pinilih atau kang pilihan, artinya tidak semua.
wal ulama ilan ulama al abrori kang bagus-bagus. Fa'ala dalika fa'ala mongko ngerjake sapa toleb dalika ing mengkono-mengkono radhiyallahu anhu. Au kataba utawa nulis sapa toleb rahmatullahi alaihi ing lafat rahmatullah alaihi. Boleh misalkan ulama salaf, ulama al-abrar ditulis radhiyallahu anhu atau ditulis rahmatullah. Tapi mayoritas yang digunakan adalah rahmatullah. Jarang kecuali mereka ya. Mereka banyak yang menulis kiai-kiai mereka dengan tambahan radhiyallahu anhu. Tapi paling banter ya rahmatullah. Karena makom atau derajatnya di bawah dari sahabat. Wala siyamal a'immati lan apa meneh para imam al-a'lami kang kaya gunung mungguh agunge. Al-a'lami kang kaya gunung mungguh agunge atau mungguh derajate. Wa hudatil islami lan wong kang nuduhake maring agama Islam. Boleh terlebih bagi a'imah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu berlaku a'immatil a'lam. Wa yaktubu lan nulis sapa talib kullahada ing saben-saben sholawat, terus tardo lan tarahum. Jadi nulis sholawat, nulis radhiyallahu an, nulis rahmatullah. Wa illam yakun lan senajan ora ana apa hada iku maktuban den tulis fil asli ing dalam buku asale atau kitab asline alladhi kitab yang kulu kang mindah sapa toleb minhu saking al aslu. Karena ini di depan kita bahasannya napa kemarin menyalin kitab ya, menyalin kitab atau nukil kitab. Maka sekalipun di kitab aslinya tidak ada kata radhiyallahu anhu, tidak ada kata tarahum, tapi saat kita menulis menyalin maka tetap ada kebaikan untuk menuliskan lafaz-lafaz tersebut. Fa inna hadza kenapa alasanipun fa inna hadza mongko sak temen ikilah sholawat tardolan tarhum, sholawat terus nulis radhiyallahu terus nulis rahmatullah. Iku laisa ora ana apa hadza, iku laisa ora ana apa hadza iku riwayat atau rawi tidak diriwayatkan. Wa inna ma huwa lan angin pestine utawi hadza iku doaun donga. Tidak ada riwayat harus nulis ini, harus nulis itu atau hadisnya. Cuman hal itu semua tidak ada lain adalah doa. Mendoakan ulama, mendoakan sahabat, mendoakan para imam. Ya. Karena kita bagian dari takdim kita sebagai santri mendoakan gurunya. Seperti kemarin di depan di halaman-halaman sebelumnya disebutkan bahwa mu'alim, orang yang mulang, orang yang mengajarkan ilmu itu punya tiga-tiganya hal tentang apa? Sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat dan anak yang senantiasa mendoakan. Dan santri itu merupakan bagian dari anak seorang guru. Wayam bahidul qari' wallahu alam bisawab. Terakhir ini insyaallah hataman entah kapan. Jadi nunggu sampai Safinah selesai insyaallah. Jadi kalau yang halaman selanjutnya ini kata sambutan dari ulama-ulama mengomentari tentang kitab ini, risalah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Safinatun Najah.
sik rampung sik adane. Tamadatilah syafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khususan ila mu'allafat al-kitab Safina Najah Syekh Salim bin Samir al-Hadrami wa ala khususan ila al-tadabbir wa Syekh Kasifat Syekh Nawawi al-Baitani ana khususan la Syekhina wa rubiluhina ma'al Mustafa al-Mustari wa Syekh Masyayikhina lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li arkanuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji arkanuhu utawi pira-pira rukune poso iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara arkanuhu utawi pira-pira rukune poso iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara rupane niatun niat lailan ing dalem wektu wengi likulli yaumin keduwe saben-saben dina fil fardi ing dalem poso fardu watarku muftirin lan ninggalke perkara kang batalke poso lan ninggalke perkara kang batalke poso
Dzakiron hale wong kang eling, muhtaron tur wong kang pinilih, tur wong kang pinilih. Pinilih niku lawan dari makruh, makruhin, orang yang dipaksa. Muhtaron itu orang yang tidak dipaksa. Ghairu jahilin kang ora bodho, makdurin kang den ngapura, wasa imun lan wong kang puasa. Di rukune poso ana 3. Siji, niat. Semua puasa wajib niat. Namun untuk puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya harus ditaruh di malam setiap harinya, lailan likuli yaumin. Namun saat bulan Ramadan pertama, kita boleh meniatkan 1 kali untuk 30 hari. Niat pertama, malam Ramadan pertama kita niatkan seluruhnya. Niat ingsun poso sewulan penuh. Nggih. Iktidaan lil Malik, Imam Malik. Nderek lampahipun Imam Malik niat sepisan kanggo sesasi, sebulan. Tapi tetap niat setiap malam harus kita lakukan. Lailan likuli yaumin, untuk puasa Ramadan, karena wajib tabyitun niyah kalau dalam fikih-fikih yang mutawalat. Rezeki. Dalam kitab-kitab fikih yang diperluas keterangannya bahwa niat harus tabyit, harus nginep, niatnya harus bermalam, tidak boleh niatnya didadak. Beda dengan puasa sunnah, boleh niatnya dadakan. Contoh niat dadakan selama dari fajar belum kemasukan apapun perut kita, belum makan, belum minum, belum merokok, dan belum ngemut permen misalkan. Udah jam 10 misalkan, 10 pagi, urung mangan apa-apa. Wah, iki dino Kemis ternyata wis tak niat poso Kemis. Jadi boleh-boleh saja. Selama niatnya itu dadaknya atau tiba-tiba niat puasa sunnah sebelum zawalus syams, sebelum waktu zuhur masuk. Maksimal sebelum waktu zuhur. Nah, wis bar zuhur enggak bisa. Itu boleh didadak. Tapi kalau niat puasa maksimalnya itu sebelum fajar, maksimal paling limit ya. Pas sahur nih kalau misalnya bengi urung niat karena orang melu traweh. Biasanya nek traweh kan ditalkin niat bareng-bareng. Tujuannya itu mengamalkan tabyitun niat, nginepke niat biyen ben niat itu bermalam. Karena wajib. Nah, paling limit itu saat sahur sing karena sahur itu sunnah takhir. Nah, itu ya, bukan sahur jam 12 wis sahur ya sampai tinggal sare, tinggal bubuk. Yo wis besok wis entek. Artinya sahurnya itu tidak punya pengaruh nantinya di siang hari karena sahur wis gasik. Jam sahur kan. Ya boleh-boleh saja hasil kesunahan sahur, tapi dari manfaat dari sahur tidak dapat. Karena sahur itu tujuannya untuk litaqawi, untuk kekuatan di siang hari, maka sunnahnya untuk takhir menjelang masuk puasa. Likuli yaumin. Pertama, rukune kudu niat saben-saben wengi pada puasa Ramadan. Yang kedua, harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, apapun itu.
hal-hal yang membatalkan puasa. Harus kita jauhi dan tinggalkan. Seraya kita sebagai orang yang ingat bahwa hal-hal yang membatalkan itu kita tahu, oh saya sedang puasa, berarti saya tidak boleh minum, saya tidak boleh makan. Dakiron, sehingga ketika sampean puasa kok komangan sampai kenyang tapi ora kelingan, tidak dakiron, nasian, lupa ya wis bejomu. Bejomu kadung wareng mosok lali entek sak piring ya ora, tidak ada apa penuh kemungkinan ya lali mangan wareg sak piring ya rezekimu ngoten ya. Awan-awan gitu ngopi ngawujud nyokokan lali nek lagi poso ya ora apa-apa, karena teng mriki syaratnya dakiron, wong sing ingat nek dia puasa. Ya, karena dia tidak ingat puasa wareng ya alhamdulillah rezeki ini saking Gusti Allah. Ini bar kelingan ya sing neng tutuk ya aja ditelan gitu. Wis kelingan kadung ditanggung ya batal batal. Nah wis kadung kelingan wis ijik ngunyah ya udah dilepeh ya. Muhtaron, dan dia menjaganya itu pinilih. Artinya kemungkinan ada orang berpuasa dia dipaksa untuk makan misalkan, dia tidak batal. Ora batal karena ada unsur dipaksa orang lain. Sehingga mungkin karena ada ancaman-ancaman yang lebih berat, misalkan sampai dengan menghilangkannya, ya oke kudu mangan misalkan, itu dipaksa, maka dia tidak batal puasanya karena dia ghairu muhtar, dia tidak pinilih, artinya dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu semua bukan bagi orang yang jahil makdur, orang sing bodho ning bodhone iku di ngapura. Tidak berlaku bagi selain itu. Nek wong bodho makdur ya ora batal. Makdur itu misalnya kita wis sangat minim sekali. Orang yang lahir dan tumbuh besar jauh dari ulama, jauh dari ilmu agama. Kira-kira wis jarang. Ya mungkin pedalaman masih ada. Tapi pedalaman pun yo apakah dia muslim atau tidak kan? Kemudian yang terakhir soimun, ya tentu wong poso itu mesti ada pelakunya, orang sing poso, artinya ada pelakunya, ada soimnya. Wonten niku nggih, rukune kudu niat saben-saben wengi lan kudu ninggalke perkara apa wae sing batalke poso. Apapun itu nanti dipelajari lagi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tambah sithik. Faslun utawi iki ku ana fasal suci. Wajibu lan wajib ma'al qodoi sertane ngodoni poso. Lisaumi krana poso apa al kafaratu kafarah al udma kang gedhe. Kafarah itu ya tebusan sing gedhe niku abot nggih. Kafaratul udma itu berat. Wa ta'ziru lan takzir. Apa bahasane takzir itu ya hukuman tapi tidak sebesar kafaratul udma. Alaman ing wong afsada kang rusakake sapa man, afsada kang rusakake sapa man, saumahu ing puasane man, fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan, yauman ing dalem dina, kamilan kang sampurna, bijima'in kelawan jima, tamin kang sempurna, asimin kang dosa,
bihi kelawan sebab jima lisomi krana poso wajib ngodoni plus kafaroh. Posone wajib nyantang plus wajib membayar kafaroh sing gedhe lan takzir. Kanggone sapa? Kanggone wong sing sengaja merusak puasa Ramadannya dengan jima. Kafarohnya puasa 2 bulan mutatabi'ain. Terus tidak boleh ada jeda ilal haid, kecuali bagi orang yang haid. Haid tidak tidak memutus 2 bulan berturut-turut. Misalnya kayak untuk seminggu kalau kemudian datang haid, berarti itu tetap lanjut. Tapi berhaid selesai langsung lanjut, ya. Tidak boleh dijeda. Ya, harus 2 bulan berturut-turut kayak poso Ramadan sesasi ora betah kok kon poso kafaroh rong sasi berturut-turut. Itu dendone luwih abot, padahal cuma 1 hari dia merusak 1 hari, dendone itu kafarohnya. Nek orang kuat ya merdekake budak. Nek orang kuat aweh mangan wong sewidak miskin, aweh mangan ya. Sampai tapi ada cerita sahabat sowan kali Kanjeng Nabi mengakui bahwa dia membatalkan puasa, merusak puasanya dengan jima. Kemudian Kanjeng Nabi udah kafaroh kamu puasa 2 bulan. Kanjeng Nabi puasa sesasi mon ra kuat tak puasa 2 bulan. Terus rong ya wis nek ngono merdekake budak. Merdekake budak kula mboten gadah duit. Ya wis kowe malahi wong miskin. Sewidak lah kula paling miskin sak kampung ya wis. Wis aja dibaleni meneh. Itu tapi tetap tidak semua terus ambil langsung paling minimal. Artinya kafaroh itu berjenjang, harus sesuai ringnya dulu. Tidak boleh langsung ngambil sing paling ringan. Harus dari jenjang paling atas, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Pun iku sik lanjutane besok yajibu ma'al qada wa al-imsak. Terus niki dadi poso Ramadan ada kafarahnya dan juga ada fidyahnya. Takzir ada fidyahnya bagi orang yang hutang puasa. Nanti terangan lebih lanjut besok insyaallah. Iku sik Allah alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana shalli 'ala walidayya wa 'ala jami'il muslimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udi, silakan. Apa itu mau? Nggih. Menawi
sudah boleh berpuasa, apakah di waktu itu secara langsung atau boleh sewaktu-waktu, akan tetapi tidak sampai ke bulan Ramadan berikutnya, gitu Pak. Okay. Kafarah bagi orang yang sedang melaksanakan takzirannya, melaksanakan kafarahnya, sementara dia belum selesai, namun Allah menghendaki dirinya diambil atau meninggal. Secara lahiriah dia sudah bebas, karena dia sudah betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, sekalipun dia belum tuntas, dan tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk meneruskan kafarahnya, karena dia sudah terputus. Kalau kafarah itu hanya bagi orang yang bersangkutan, ya, bagi orang yang bersangkutan. Sama, ini kasus fikih yang apa bahasanya, cara bahasa anekdot fikih katanya. Dalam urusan jima ada kan tentu laki-laki dan perempuan. Andaikan yang minta itu perempuan dan laki-laki tidak, sama sekali laki-laki tidak kafarah. Nah, itu lucunya di situ fikih ya. Kafarahnya hanya bagi perempuan atau sebaliknya. Kafarahnya hanya bagi salah satu, tidak dua-duanya. Nah, itu fikih. Maka dilihat dari situ, ketika satu orang menjalankan hukuman kafarah, melaksanakan kafarah, maka ketika sudah melaksanakan kemudian kok dia belum selesai meninggal, maka sudah bebas. Sama halnya seperti orang wajib mengqadha sholat dari tahun-tahun yang lalu, misalkan dari usia baligh sehingga dia taubat untuk mengganti, punya harapan untuk mengganti sholat-sholat atau kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu, kok kemudian dia meninggal belum selesai membayar itu semua, maka dia sudah terbebas ya, dalam urusan bayar nyarutang sholat. Sama halnya dengan puasa. Ini kusing pertama, tidak usah nek keluargane pengen nyarutang ya mulai dari nol lagi. pengen keluargane betul-betul pengen kafarah menjalankan meneruskan, bagi mau tidak mau harus dari nol lagi. Karena mutatabi'annya sudah terputus. Syaratnya harus mutatabi'an. Ketika mau ada keluarga yang betul sukarela pengen tak neruske, ini tidak bisa neruske, tapi mulai dari awal, karena syaratnya mutatabi'ah, 2 bulan harus berturut-turut, tidak ada jeda. Musim kedua tadi napa? Yang kedua apa? Enak lali. Oh ya, bayar langsung atau setelahnya ya, oke. Saat puasa, nyarutang puasa itu dari bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban ya, bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban, artinya 1 tahun ya. Namun apapun itu jenenge melakukan kegiatan baik itu untuk disegerakan, itu ada keutamaan tersendiri. Jedanya itu boleh, misalkan mbak-mbak putri terutama diutang kadang itu memang nanti ketika sudah mepet menjelang Ramadan datang itu baru nyarutang banyak. Tapi ya juga banyak yang langsung disarutang di bulan Syawal sekaligus untuk menggapai fadilahnya puasa Syawal. Nah itu dapat. Jadi kalau bisa langsung, ya langsung bulan Syawal mulai nyarutang. Kalau bisa. Sama halnya ketika puasa sholat itu kan kewajiban nyarutang sholat itu, ketika sholatnya ditinggalkan dengan sengaja, maka dia wajib menyegerakan ngodoni
sholat sampai dengan waktu yang dia miliki tidak boleh dipergunakan untuk melakoni sunnah. Itu dalam sholat. Pun iku nggih. Sampun mangke saged lajeng nggih. Nek enten sing kira. Sing mboten nama sinten? Mbak Ainur Rahman. Oh kakak itu budi. Oh, Jakarta. Mbak Alivia sami. Mbak Zulianti sami kabeh kakak. Satu apa? Satu prodi. Mbak Dewi, Mbak Farihatun Nisa, pakai LP, Mbak Fatma, apa? Betul. Mbak Vina, ada Mbak Hidayatun Nafiah, oh ini lalinan, lalinan. Mbak Najia, oh orang kurang tua nih macam. Mbak Nilam, Mbak Rizkiana Dewi, Mbak Saida, Mbak Sofiatul Fajri, Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon selesai. Kedap. Terima kasih. Sekedar ampun ya. Ya wis, Mas.